Terpaksa masuk ke Saudi karena mengucapkan kata pamit yang ternyata jadi pelatihan belum minuman keras protokol dan ambil di luar nikah. Kejadian ini membuat Dugaan pelecehan seorang mahasiswa telah diadukan ke Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Terlapor adalah yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Lumur, Jawa Timur yang tengah menjadi Polres Polresta Jambi menggerebek sebuah lokasi yang dipelajari. Halo semuanya, dengan Giri di sini. Kali ini kami akan membahas topik yang sedang hangat dibicarakan di media sosial dan di masyarakat, yaitu kenakalan remaja. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk kenakalan remaja tersebut? Kenakalan remaja adalah perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum yang dapat dilakukan oleh remaja, baik secara individu maupun secara kelompok. Kenakalan remaja bisa terjadi pada masa transisi anak-anak menuju ke dewasa. Kenakalan remaja bisa menjadi masalah serius yang dapat berdampak jangka panjang pada masa depan remaja, seperti gangguan pendidikan, gangguan kesehatan fisik dan mental, gangguan hubungan sosial, dan lain sebagainya. Nah, simak berita selanjutnya mengenai kenakalan remaja yang akan dijelaskan oleh teman saya, Diana. Baik, terima kasih Giri. Saat ini saya sudah berada di SMA Negeri 2 Mengui, di mana hari ini saya akan mencari jawaban dari banyaknya kasus-kasus mengenai kenakalan yang diakibatkan oleh remaja. Apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja dan mengapa remaja termotivasi melakukan kenakalan tersebut? Mari temukan jawabannya bersama-sama bersama saya, Niputu Diana Gandari Dewi. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kami, yakni Bapak Faruk. Beliau merupakan guru sosiologi di SMA Negeri 2 Mengui. Baik, selamat siang Bapak. Siang. Baik, untuk hari ini saya ingin memberikan Bapak beberapa pertanyaan seputaran dengan kenakalan yang diakibatkan oleh remaja, di mana kenakalan remaja tersebut sedang menjadi topik pembicaraan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Oke, jadi mengenai masalah kenakalan remaja ya, kenakalan remaja itu sebenarnya hal yang dilakukan oleh remaja sebenarnya biasa lah menurut mereka, tapi itu merupakan perilaku menyimpang bagi kita. Itu mengenai kenakalan remaja, kalau kita berbicara soal kenakalan itu banyak, nggak cuman ibaratnya nggak hanya dia tawuran dan sebagainya. Jadi salah satu kenakalan remaja yang paling umum sering dilakukan dan sering kita lihat itu adalah salah satu ya mungkin kayak hal-hal kecil yang udah dilakukan ya, kayak misalnya mencontek dan sebagainya. Bahkan ketika guru berada di kelas, ketika anak-anak itu bermain HP dan sebagainya, tidak menghargai guru, itu adalah salah satu bentuk kenakalan remaja juga, tapi yang tidak memiliki akibat yang terlalu fatal. Dan kita berbicara di sini kan dalam konteks kenakalan remaja itu kan masyarakat menganggap bahwa suatu kenakalan remaja itu adalah hal-hal yang fatal yang dilakukan oleh remaja seperti tawuran, seks bebas, bullying dan sebagainya. Dan itu semua adalah yang berakibat bahkan kepada kematian. Jadinya kayak gitu. Itulah kenakalan remaja yang dianggap masyarakat itu pada umumnya ya. Banyak ada tawuran, ada bullying dan sebagainya. Sudah berapa banyak kita melihat korban tawuran yang baru-baru ini terjadi, itu ada beberapa ya korban tawuran juga yang bahkan sampai meninggal. Bahkan nggak cuma anak SMA, remaja SD dan SMP pun ada yang menjadi korban. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa biasanya remaja cenderung melakukan kenakalan? Nah, ini ya yang kita sebut sebagai, mungkin singkatannya itu ababil ya, ABG labil. Oke, jadi karena remaja itu pikirannya masih bergejolak ya, dan dia masih belajar mengenai hal yang benar dan hal yang salah dan belum mengetahui lebih lanjut dampak akibat perbuatannya. Dan di sana kalau misalnya kita lihat dalam istilah medis, mungkin hormonnya lagi naik ya, sehingga dia melakukan hal-hal yang tentunya bisa menyenangkan bagi dirinya. Contohnya di sini kalau kita lihat, kalau kita merajuk kepada Indonesia yang dulu, itu pasti kan Indonesia merdeka ini karena anak-anak muda ya, anak-anak yang masih pikirannya kayak gitu. Beda dengan orang tua. Jadi remaja itu masih dia berpikir kepada hal yang ibaratnya perbuatannya itu ya dia lakukan saat itu aja, tapi dia tidak tahu dampak yang akibat dari perbuatannya dia. Contohnya di sini kita lihat kayak misalnya tawuran.
apa sih yang melatar belakangi orang itu atau remaja itu melakukan tawuran? Kalau kita kaji, kalau kita lihat itu kebanyakan, ini menurut asumsi ya, itu kebanyakan hal-hal sepele. Hal-hal sepele itu berkaitan tentang mungkin dia rebutan cewek, atau mungkin dia saling ejek, atau yang baru-baru ini terjadi yaitu di daerah, kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah, itu anak-anak SMP di sana tawuran bahkan sampai menimbulkan 1 korban jiwa, dan itu ada videonya viral yang dia dipukulin dan sebagainya sampai meninggal. Itu gara-gara yang namanya sosmed. Di sosmed itu mereka saling ejek antar sekolah, saling membuat konten mengejek sekolah lain, dan terjadi timbullah amarah. Kalau dalam sosiologis kita lihat di situ ada sikap out group dan in group, di mana remaja-remaja di sana merasa dia in groupnya itu diganggu oleh out group mereka, jadinya dia marah terhadap out groupnya, jadinya kayak gitu. Terus yang kedua, banyak sekali remaja yang melakukan hal contohnya seks bebas. Seperti kita ketahui, seks bebas itu merupakan hal yang menyenangkan bagi pelakunya pada saat itu. Tapi kalau kita pikir efeknya jangka panjang, itu sangat berbahaya sekali karena bisa menimbulkan penyakit, bisa menimbulkan stunting dan sebagainya. Anak itu bisa lahir dengan ibaratnya orang tua yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, dan itu juga bisa yang namanya mempertinggi angka perceraian, bahkan bisa mempertinggi angka kematian anak. Jadinya efeknya itu seperti kalau kita sebut butterfly effect ya. Terus selanjutnya ada lagi bentuk kenakalan remaja yang lain, itu ya banyak sekali, ibaratnya yang dia bersifatnya bisa mematikan, seperti bullying juga. Bullying itu adalah kasus yang ibaratnya di lingkungan yang toksik ya, di lingkungan yang toksik, seperti kayak ini kepala itu sudah biasa, mengatain dia bodoh sudah biasa. Itu sebenarnya dapat mengganggu kesehatan mental seseorang secara di alam bawah sadar, sehingga itu merupakan hal-hal sepele yang kita lakukan yang sudah jadi kebiasaan, itu kalau bisa dikurangin. Itu aja. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya di mana lokasi yang menjadi titik kumpul untuk anak-anak melakukan kenakalan? Oke, ini lebih kepada kenakalan remaja yang istilahnya bersifat dia terang-terangan ya, yang bersifat manifest lah kalau kita bisa bilang, bukan bersifat laten. Jadi kalau titiknya itu remaja dimanapun bisa melakukan yang namanya kenakalan, baik itu di lingkungan masyarakat, baik itu di lingkungan pertemanan mereka, dan bahkan itu di institusi pendidikan sekalipun, ketika sedang mereka melakukan di mana pembiasaan di sekolah, itu bisa melakukan kenakalan remaja. Karena seperti kita ketahui bahwa tidak cocok sekali atau sangat kontradiktif sekali di mana lingkungan pendidikan itu, atau kita bisa sebut wawasan wiyata mandala ya, sekolah itu dijadikan tempat yang ibaratnya mereka untuk mengekspresikan dirinya dan melakukan kenakalan remaja itu. Contohnya bullying. Bullying itu sangat sering terjadi di sekolah, tidak hanya antar siswa, tidak hanya, bahkan mungkin kita bisa lihat di sekolah-sekolah lain juga banyak kasus-kasus bullying yang dilakukan oleh guru, bahkan siswa terhadap guru pun juga ada. Jadinya kita berkaca bahwa kita ini di Indonesia itu kita ketahui bahwa kita memiliki budaya yang ketimuran, di mana anak-anak itu harus menghargai orang tua, dan anak-anak itu harus menghormati orang tua, dan orang tua harus menghargai keberadaan dari anak. Jadinya ada saling hubungan timbal balik di sana. Nah, mengenai tempat terjadinya itu macam-macam, semuanya bisa dimanapun anak itu berada atau remaja itu berada. Bahwa kalau mereka ingin berkumpul, kita ketahui bahwa usia-usia remaja itu usia-usia sedang mencari yang namanya jati diri. Apa sih jati diri itu? Jadi jati diri itu ketika remaja ini ingin menemukan siapa sih dirinya itu. Untuk apa sih dia berada di bumi, itulah ibaratnya untuk apa dia dilahirkan dan mau jadi apa dia besok. Jadi Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas adanya tindakan kenakalan yang diakibatkan oleh remaja? Oke, kalau masalah itu faktornya relatif ya. Tapi sebenarnya itu kalau untuk paling bertanggung jawab, tergantung dia melakukan kenakalan remajanya itu di mana. Kalau misalnya dia melakukan kenakalan remaja di sekolah, ya pasti pihak yang paling bertanggung jawab itu ya kalau nggak guru yang ada di sana, dan pasti kalau nggak setiap pihak yang ada di sana yang melihat dari kejadian tersebut, dari kejadian kenakalan remaja tersebut, seperti kegiatan tawuran, kegiatan banyak dah, bullying,
Jadi kita ibaratnya kalau misalnya anak-anak, bahkan nggak guru sama murid aja ya, bahkan antara murid sama murid itu sebenarnya harus saling memberitahu ketika terjadi suatu kenakalan, ketika terjadi suatu penyimpangan di dalam. Jadi kayak gitu. Dan pihak yang paling terlibat itu tergantung lihat terjadinya di mana. Kalau di lingkungan masyarakat, ya pasti masyarakat yang melihatnya itu merupakan pihak yang paling memiliki peran andil dalam melakukan penanggulangan terhadap kenakalan remaja seperti dicegah dan sebagainya. Nah, kalau untuk penyebab terjadinya itu kita kembalikan lagi. Mungkin kalau misalnya anak itu sama orang tua dan orang tuanya itu memiliki yang namanya di dalam keluarganya terjadi yang namanya disorganisasi, jadinya itu pihak keluarga itu sangat memiliki peran dominan. Seperti kita ketahui bayi data saja, banyak anak-anak yang ibaratnya memiliki gangguan di lingkungan keluarga itu mengekspresikan dirinya itu di luar, dan itu bisa melakukan kenakalan remaja juga. Terus kalau sebenarnya kita bisa lihat ya, mana teman-teman kita yang ketawanya paling keras. Biasanya kalau terjadi suatu hal yang lucu itu dia ketawa paling keras, itu paling nggak dia mengalami yang namanya ketidaknyamanan di lingkungan yang lain, sehingga dia mengekspresikan kenyamanannya di lingkungan tersebut. Jadi kita bisa mencegahnya dengan cara itu, dengan banyak cerita dan sebagainya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, kapan kira-kira program yang dapat efektif untuk menanggulangi adanya tindakan penyimpangan dari kenakalan remaja tersebut? Sebenarnya kapan itu remaja itu kan bakalan terus ada ya, ya kan? Seperti kita ketahui orang itu banyak terus lahir, remaja bakal terus ada. Jadi untuk kegiatan mencegah dari kenakalan remaja itu kan dapat dilakukan dengan cara preventif ya. Kita ngomong secara preventifnya aja biar kenakalan itu nggak terjadi. Nah, jadi baiknya kapan itu? Kapan saja, dimanapun, dan itu nggak boleh berhenti. Karena kita ketahui bahwa kan kenakalan remaja itu kan ketidaksesuaian perilakunya dia tentang apa yang dianggap oleh orang-orang di sekitarnya kan. Jadinya kita lihat kayak misalnya saya ngambil contoh satu kenakalan remaja, yaitu mungkin anak-anak remaja yang suka minum minuman keras di rumah. Ya, orang tua itu sebenarnya harus tidak mengizinkan. Kenapa? Karena itu efeknya kan luar biasa ya, apalagi bagi remaja. Hormonnya lagi tinggi sehingga bisa menimbulkan perkelahian, sehingga bisa menimbulkan kematian dan sebagainya. Jadinya harus yang namanya kita melakukan pencegahan itu di mana aja, di sekolah, di rumah, di masyarakat. Semua pihak yang melihat itu harus yang namanya mencegah. Siapapun itu, baik itu pun orang tuanya sendiri, baik itu gurunya maupun orang lain. Baik, untuk pertanyaan terakhir yang akan kami berikan kepada Bapak, bagaimana cara atau solusi yang bisa Bapak berikan, atau ada cara khusus yang Bapak berikan untuk mengurangi adanya tindakan kenakalan remaja tersebut? Jadi sebenarnya kalau cara khusus ini lebih kepada kita kalau misalnya porsinya seorang guru ya, kita mengetahui dari karakteristik peserta didik kita. Karena guru itu kan tugasnya kan dua, mendidik dan mencerdaskan. Kalau saya bilang bukan mengajar. Kalau mengajar itu kan cuman ibaratnya dia mengajarkan. Tapi kalau mencerdaskan itu bagaimana mengantarkan peserta didik itu agar bisa cerdas ya. Cerdas itu bukan berarti pintar, tapi cerdas itu di atasnya pintar. Dia bisa memanfaatkan keadaan. Jadinya cerdas atau cakap itu tidak hanya dalam segi kognitifnya saja, bisa dalam perilakunya. Nah, jadi dari perilakunya inilah yang kita ibaratnya kita arahkan di sana, kita kasih tahu. Karena kalau kita lihat, apalagi Gen Z ya, Gen Z itu sangat susah sekali untuk dinasihatin. Jadi lebih gampang mungkin caranya dengan cara kedekatan gitu. Karena kalau kita lihat sekarang ini kan peralihan ya. Rata-rata orang tua yang sekarang itu kan generasinya milenial. Bahwa milenial yang sekarang ini mereka lebih fokus untuk kerja, lebih fokus untuk mencari nafkah untuk anaknya. Tapi mungkin kebutuhan secara material, uang, motor, HP, laptop semua terpenuhi. Tapi ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu waktu orang tua terhadap anaknya. Nah, disitulah kita sebagai orang tua, sebagai guru mengambil peran orang tua, kita menyayangi, mengasihi, memberitahu dan sebagainya. Jadinya biar bisa balance gitu, biar bisa balance. Karena
bukan kepada anak itu dititipkan kepada gurunya ya Bu. Nah, tapi bagaimana guru itu mengambil peran sebagai orang tua itu ya memberitahu dan ibaratnya menjadi tempat cerita anaknya itu kalau punya masalah apa, kalau ada kemungkinan atau ada bibit-bibit dia akan melakukan kenakalan remaja, di sana kita bisa mencegahnya dengan cara apa, memberitahu dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Dan program khusus yang konkret ya, yang konkret itu lebih kepada kita menyediakan fasilitas terhadap anak itu. Contohnya, misal anak-anak yang suka balap liar, itu bisa aja kita memberikan yang namanya wadahnya bagi mereka. Kan sekarang ada tuh kontes drag, kontes dan sebagainya. Terus kita lihat dari anak-anak yang suka tawuran, oke, kita ikutin aja mereka untuk ekstra yang berkaitan tentang bela diri. Itu mungkin mereka akan senang di sana. Jadinya kayak gitu kita fasilitasi. Karena kalau kita lihat merujuk kepada orang-orang itu rata-rata mengambil kepada olahraga. Paling enggak dia misalnya kayak dia memanah dan sebagainya. Itu kan bisa untuk lebih kepada mereka bisa buat mengekspresikan dirinya lah di bidang itu. Baik, terima kasih Bapak sudah mau memberikan informasi seputaran kenakalan remaja. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Itulah tadi beberapa informasi yang telah saya dapatkan terkait dengan kenakalan yang diakibatkan oleh remaja. Saya kembalikan ke Giri. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.